Waktu dan tempat diaturkan. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع محمد سيد الكونين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي أكرمنا بوجود سيد المرسلين طبيب الخلق أجمعين مولانا محمد حبيبنا محمد عظيمنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد. Yang saya muliakan Sahibul Maqam Al-Habib Hadi bin Muhammad Al-Habsyi, saudara beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seluruh pengurus pesantren Riyadhus Shalihin, para habaib, para ulama, santri-santri almarhum birahmatil hayyil qayyum Sayyidina Al-Walid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi, juga santriwati. Mudah-mudahan semua santri yang malam ini berkumpul dengan saya di majelis ini, baik laki, wanita, dan seluruh keluarganya, orang tuanya, disambungkan silsilah melalui Sayyidina Al-Walid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi kepada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini baru pertama kali saya berbicara dengan saudara-saudara saya, murid-murid Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Dulu saya sering ke sini, tahun-tahun berapa itu? Ya, 87, 89 sampai 91 lebih sedikit. Masih sering ke sini, Masya Allah. Sekarang beliau jasadnya yang tidak ada, jasadnya. Jadi ini judulnya saya mau ngobrol sama santri. Saya sendiri dulu santri pesantren. Saya nyantren di Darul Hadis, di abah saya sampai beliau wafat. Kemudian saya nyantren lagi di Bandung, terakhir di Tegal. Karena ini kebanyakan bukan orang-orang yang sudah berkeluarga, kebanyakan santri, saya akan membahas yang ada hubungannya dengan santri. Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi itu, kata abah saya, Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu, itu mendapat futuh dari barakah waliullah foto putih Habib Syekh. Sering beliau utarakan. Paman saya dulu di sini, Habib Salim, abahnya Habib Abdullah. Jadi aneh ya. Ini saya mohon izin kepada putra beliau, saya bicara apa adanya. Saya kalau buka manaqib wali enggak naik, enggak turun, apa adanya. Jadi barangkali ada su'ul adab sedikit, minta maaf. Man sadaqa mahabbatuhu sa'a adabuhu. Orang kalau sudah cintanya benar, kadang bicaranya agak su'ul adab. Itu kata-kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Man sadaqa mahabbatuhu sa'a adabuhu. Su'ul adabnya bukan dari kurang ajar, minal mahabbah. Saya heran dengan Habib Muhammad ini. Banyak orang-orang alim yang belajar sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tapi begitu sampai ke masyarakat, kemanfaatan ilmunya tidak seperti beliau. Padahal saya tahu Habib Muhammad ini bukan orang agul-agulan, apa adanya. Waktu Habib Muhammad berziarah ke paman saya, Habib Syekh Al-Jufri di Jakarta, itu Habib Syekh sampai heran. Tidurnya alladzi fihi. Datang ngantuk, lonjor di kursi, tidur. Betul-betul hatinya itu tenang dan tidak terpengaruh, ini yang penting, adat istiadat duniawi. Enggak perlu orang mau ngomong apa terserah. Alladzi fihi. Tapi Anda tahu, justru orang-orang yang seperti ini yang menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang apabila membuka majalisul ilm, ilmunya akan didengar oleh orang-orang. Sebab yang berteriak, pindah. Sebab yang berteriak kepada manusia bukan dia, dari alamul malakut. Anda tahu, kalau seseorang pulang dari pesantren, kalau dia membawa dirinya rasa saya alim, saya punya ilmu, saya lulusan ini, saya S1, S2, S3, S7, S segala macam. Allah Ta'ala tidak akan membuka hati masyarakat untuk menerima ilmunya. Kenapa? Turunan iblis ini, turunan Fir'aun, sifat ananiyah di dalam hatinya. Diterangkan oleh ulama, apabila orang terbiasa mengatakan ana, saya bisa ini, saya punya ini, saya lulusan ini, akhirnya akan muncul kama qala Fir'aun, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, ini di Habib Muhammad enggak ada ana di hatinya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala nafa'allah bi'ilmi. Ada di kitab
Syed Muhammad atau Syed Alwi, salah satu Al-Maliki. Saya baca, lupa saya nama kitabnya. Pokoknya kata-katanya begini: kalau engkau ingin tahu kedudukan seseorang di sisi Allah, lihatlah setelah dia meninggal. Itu kunci. Orangnya sudah tidak ada, magnet ilmunya ada apa tidak. Malam ini luar biasa. Saya terharu tadi waktu Mahalul Qiyam. Saya lihat Nurul Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi masih ada di sini. Asrar beliau masih ada. Kemanfaatan ilmu beliau masih ada. Habaib itu seperti ini. Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada salah satu anak cucu Nabi Muhammad menyebarkan ilmu Allah, menyebarkan ilmu Rasulullah, qama ma'ahu aslafu. Jaminan itu. Itu surat yang ditulis oleh Al-Habib Imam Al-Qutb Muhammad bin Hadi As-Saqaf kepada salah satu murid beliau di Pasuruan yang waktu itu mulai membuka majelis. Jangan takut katanya. Kalau ada sayyid menyebarkan ilmu nenek moyangnya, qama ma'ahu aslafu. Akan bangkit beserta dia Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang mana beliau mengatakan ana fil awliya ka Muhammadin fil anbiya. Pangkat saya di kelompok para wali seperti pangkat Muhammadur Rasulullah di antara para nabi, di kakeknya para habaib. Jadi orang kalau ngaji dengan cucu Nabi itu ngaji dua. Ngaji ilmu dan ngaji barokah. Bukan satu barokah. Saya buka sedikit ya rahasia ilmu para adawiyin. Saya dengar dari Ba'dul Aulia yang berkunjung ke Darul Hadis. Waktu itu beliau katakan, kalau ada seorang sayyid membaca suratul Fatihah ketika dia mengajar, Al-Fatihata ila ruhi syekhina Al-Habib Fulan Ibn Fulan, itu baru mulai Al-Fatihata taharrakatis salasil. Jadi gurunya di alam barzah itu ibarat orang tidur kaget, sampai ini Fatihah, bangun. Atasnya lagi bangun sampai Maulana Muhammad, sampai Maulana Muhammad, sampai Maulana Muhammad. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, jangan ada syak kalau Anda mengambil ilmu dari dzurriyyatu Rasulillah. Naam, ilmu sama saja, syai' wahid. Ilmu itu 1 tambah 1 2, alif ba ta. Anda ngambil di mana sama ilmu. Tapi ma wara'al ilm, ini yang beda. Pahami bahasa saya. Ada ilmu, ada ma wara'al ilm yang dicari oleh Al-Imam Al-Ghazali, padahal beliau menjadi sayyidu ulama ahli zamanih. Dengarkan suara saya, Al-Imam Al-Ghazali, beliau telah sampai menjadi sayyidu ulama ahli zamanih. Tidak ada satupun ilmunya melebihi beliau bila khilaf. Kalau Anda melihat daftar mujaddid pembaharu Islam dari abad ke abad, ada khilaf. Mulai dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sudah ada khilaf. Tapi begitu sampai ke Imam Al-Ghazali, mujaddidul Islam bila khilaf. Tapi apa yang terjadi? Baca riwayat beliau. Ketika Imam Al-Ghazali telah sampai kepada martabat, para pejabat tunduk kepada beliau. Ulama setinggi apapun ilmunya, kalau di depan beliau tertunduk tidak bisa berkata-kata. Karangan-karangan beliau tersebar luas, tidak ada yang bisa membantah mu'allafatul Ghazali. Apa yang beliau alami galau, susah, sedih, gelisah di dalam batinnya. Fidakhili qalbi. Untuk apa ini semua, katanya. Ribuan murid Al-Imam Al-Ghazali, bukan ratusan. Bayangkan ini raja dari segala raja di bidang ilmu.
Fi ayyi fannin turid, Imam Ghazali akan menerangkan dengan gamblang dan tidak bisa dibantah. Rahimahullah wa nafa'ana bihi li wa lakum bi asrarih fid dharain. Sebab Imam Al-Ghazali itu juga Imamul Alawiyyin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika beliau ditanya apakah Al-Imam Al-Ghazali seorang sayyid, beliau bilang Imam Ghazali bukan sayyid tapi sayyidus sadah, pimpinan para sayyid. Sebab ketika ulama Hadramut akan mengarang sebuah kitab tasawuf menjadi rujukan untuk anak cucunya, Jaa Kitabu Ihya Ulumuddin, mereka katakan khalas, cukup, Jaa al-Ihya, tidak perlu kami menulis lagi wasiat untuk anak cucu kami, cukup dengan kitab Ihya Al-Imam Al-Ghazali. Dan dalam pangkat kewalian dikatakan bahwa al-aqtabu thalatha, qutbul maqamat Abdul Qadir Al-Jailani, wa qutbul ahwal Abu Yazid Al-Bustami. Pangkatnya segala aulia Syekh Abdul Qadir, pangkatnya segala aulia ahlul ahwal Abu Yazid Al-Bustami. Tapi urusan ilmu qutbul ulum Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Tidak ada, sudah urusan ilmu pasti kembali kepada beliau. Saya lanjutkan riwayat tadi. Ketika Imam Al-Ghazali merasa galau, hatinya tidak tenang, beliau tidak bisa merasakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Belum beliau rasakan. Ini bukan main-main ini. Kalau Anda mendengar ucapan saya biqalbin hadir wa aqlin thaqib, akal Anda hidup dan hati Anda hadir, Anda akan merasa sangat aneh. Ini berapa kitab yang sudah beliau baca ini, tapi belum terbuka. Belum. Bukan hanya membaca, alima wa 'allama. Beliau mengajar. Dan pesantrennya menjadi pesantren paling luar biasa pada zaman itu. Tapi qalbuh belum maftuh. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan beliau dengan salah seorang sufi yang tidak dikenal, la yu'bahu bihi, tidak dikenal di masa itu. Pekerjaannya orang sufi ini kadang-kadang membersihkan halaman masjid, tidak ketara bahwa dia sufi. Fa'amara al-Imam Al-Ghazali untuk membersihkan masjid, kalau saya tidak salah ingat. Ketika beliau akan membersihkan masjid kan pakai jubah, ulama besar. Jubahnya ditarik itu dibersihkan biar gak kena kotoran. Kata gurunya, la. Iknis bijubatik. Beliau bersihkan. Ini ketika beliau melaksanakan perintah guru, pahami ini cerita. Ketika beliau melaksanakan perintah guru, ketika menyapu, rasa ananinya, saya ada ilmu, saya ada ini, hilang semua. Fatahallahu alaih futuhal arifin. Ini yang saya katakan. Ada ilmu ma wara'as sutur, ilmu yang tidak dapat ditulis. Karena itu ketika ulama mengatakan bahwa rujukan ilmu adalah Quran, hadis, ijma', qiyas, Imam Ghazali menambahkan tambah satu, kata beliau, dzauqiyah. Sebab beliau ahlul ilmi zahir wa ahlul ilmi batin. Beliau sudah selesai jenjang pendidikan zahir dan sampai futuh di dalam ilmu batin. Ini yang saya maksud ada di hati Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habashi. Cara menimba ilmu zahir adalah dengan belajar. Cara menimba ilmu batin adalah dengan mengambil barakah. Cara mengambil barakah adalah dengan sidqut ta'alluq wal khidmah. Satu, betul-betul hati kita tersambung kepada guru sehingga tidak ada yang lebih kita dengar kecuali qala syekh fulan hakadha. Bukan fanatik buta, bukan. Memang begini caranya mengambil asrar.
Diterangkan dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin karangan Imam Az-Zabidi bahwa tidak akan futuh seorang murid, tidak akan terbuka hati seorang murid ketika dia masih merasa ada Syekh Fulan di atas gurunya. Di Nas, di Syarah Ihya, tidak mungkin akan mendapatkan futuh orang yang hatinya masih gonjang-ganjing. Duduk di pesantren Riyadhus Shalihin, hatinya berangan-angan, saya ingin ngaji ke pesantren sana, saya ingin ke sana, saya ingin ke sana. Nggak bisa, nggak bisa. Syarat mutlak seorang murid menurut Syarah Ihya Ulumuddin harus ta'alluqus shadiq kepada syekh dan khidmah untuk mengambil barokah beliau. Itu yang ingin saya bahas tentang Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Karena ini khol Sayyid Alawi juga ya. Kalau Sayyid Alawi, Sayyid Muhammad juga. Sayyid Muhammad dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi akan sedikit membahas tentang beliau-beliau itu. Kalau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih fid darin amin. Alhamdulillah, saya beberapa kali bertemu beliau waktu umrah. Kalau Sayyid Muhammad itu beda lagi itu modelnya itu. Kalau Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, ada guru saya almarhum Kiai Afif Jepara. Itu ngaji 9 tahun kurang lebih ya, di sana. Beliau mendapati Sayyid Alawi 9 hari, nggak lama, 9 hari. Jadi dari Darul Hadis selesai belajar berangkat ke sana, pas ketemu Sayyid Alawi nangis beliau. Ya Allah, saya ditemukan guru yang persis guru saya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Hudi. Jadi Sayyid Alawi itu orangnya mutawadhi jiddan, sabar, halim, halus orangnya. Sampai katanya Kiai Habib 9 hari itu saya seperti di surga. Sebab menemukan guru seperti gurunya yang di Malang, Abdul Qadir bin Ahmad bin Hudi. Persis Abdul Qadir bin Ahmad. Hari ke-9 meninggal. Nangis beliau, ya Allah. Muncul Sayyid Muhammad beda lagi. Asad min asadillah, Asadullahil Ghalib, oleh Sayyid Muhammad keras orangnya. La yakhafu fillah lawmata laim. Nah, kalau Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Habib Ali yang di sini jelas lebih tahu, beliau ngaji langsung, saya hanya dapat riwayat dari murid-murid Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad Al-Maliki itu awal ke Indonesia, ini riwayat saya dengar dari kakak saya, Ustaz Saleh bin Ahmad Al-Idrus. Syafahullah min jami' amradih, masih sakit beliau sekarang. Syifa'an taman ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman wa la ilaha. Jadi waktu Sayyid Muhammad pertama kali ke Indonesia, kan banyak habaib tua yang berbisik kepada beliau supaya membangun pesantren. Tujuannya supaya santri-santri Indonesia bisa dikirim ke sana. Masih diam Sayyid Muhammad, nggak jawab iya beliau. Hanya di hatinya beliau ngomong, saya tidak akan membikin pesantren kecuali yang megang, ini ajib nggak niatnya nih, kecuali yang megang Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dan Imam Ali bin Abi Thalib. Nggak nanggung-nanggung ini niatnya. Disimpan tapi di hatinya, nggak ngomong beliau. Sampai beliau pulang masih ngajar di itu, masih ngajar di universitas ya. Masih ngajar di universitas kayaknya itu. Sampai beliau pulang belum ada niat mau bangun pesantren. Tahu-tahu ada satu orang wali dari Sudani, dari kelompok negara sana, daerah hitam, negara Sudan, daerah kulit hitam. Si Syekh Sudani ini ahli bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqadatan, terang-terangan. Kalau ketemu Nabi Muhammad terang-terangan. Nah, tengah-tengah beliau tawaf, ijtama'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Sallim ala waladi
Muhammad bin Alwi al-Maliki liyumdi ma fi qalbih. Kirim salam kepada cucu saya Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki, niat di hatinya suruh dilaksanakan. Gak kenal ini si Sudani, siapa ini Muhammad bin Alwi al-Maliki. Keluar dari haram, beliau buru-buru mau kembali ke negaranya, ketemu Syekh Abdullah Dardub, ijtama sama satu orang Indonesia, Syekh Abdullah Dardub kalau saya nggak salah. Temu tanya, siapa Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki? Qala na'rif wa ana tilmid abu. Saya murid bapaknya, saya kenal. Nah, sampaikan, ada amanah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallim ala waladi Muhammad bin Alwi al-Maliki liyumdi ma fi qalbi. Ya, dari Sayyid Muhammad disampaikan, baru terbuka hati Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki untuk membuka pesantren, sebab sudah ada izin dan langsung akan dimonitor, dimulahadhah oleh ahlul kisah dan Sayyidatuna Khadijah. Maka siapa-siapa yang bersambung sanadnya kepada Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, maka sanaduhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min aqrabil asanid. Kata abah saya, as-sanad sanadan. Abah saya ahlul hadis, saya tidak. Saya tukang ceramah aja kalau abah saya ahlul hadis. Kata beliau, as-sanad sanadan. Ada sanadu ahli zahir, ada sanadu ahli batin. Yang mahal ini yang ini, sanadu ahli batin. Dari mana kamu menerima ijazah ini? Ajazani syekhi fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi طريقاتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقاتهم ومعافاة من الفتن اللهم صل اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saya tabarukan baca Maulid Habsyi akhir. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا
Jadi ada riwayat dari datuk saya Maulana Imam Al-Habbar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Bugih. Menurut beliau ini bacanya memang ada dua, ada khulugan wa khalqa, tapi kakek saya itu nggak mau baca gitu, pasti beliau bacanya khalqan wa khuluqa. Alasannya sebelum ada sifat harus ada jasad. Ya, jadi khuluq itu akhlak Rasulullah SAW. Sifat mustahil kalau tidak ada jasad. Jadi jasad dulu baru khuluq. Tapi ya tidak mengapa dibaca khuluqan wa khalqa. Hanya saya mengikuti silsilah ijazah saya begitu. Jadi mohon maaf kalau di sini baca khuluqan wa khalqa ya silakan. Tapi ijazah yang saya dapat dari orang tua saya khalqan wa khuluqa. Wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها ورائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. Ini ada riwayat ya, riwayat bahwa وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل itu terjadi meskipun Rasulullah SAW sudah wafat. Banyak riwayat. Satu saya bacakan di sini. Ini riwayat saya dengar waktu saya masih ngaji di Darul Hadis. Jadi ada satu santri, dia berasal dari Benda Kerep Cirebon. Jadi daerah Cirebon tapi masih daerah pelosoknya. Zaman dulu anti speaker, anti listrik, nggak tahu sekarang ya. Zaman dulu ini cerita terjadi zaman dulu, belum ada HP. Jadi orang desa tidak nonton perempuan di HP. Matanya masih bersih. Kalau ada orang dulu mimpi Nabi, bertemu Nabi, saya percayanya gampang. Husnudzon kita kepada orang-orang kuno itu gampang, sebab matanya bersih. Jadi ini ada anak muda katanya di kampungnya sana itu baca maulid. Bukan maulid Habsyi yang dibaca, yaitu Barzanji. Dia baca maulid Barzanji. Baca maulid Barzanji sendirian di kamarnya. Nah, tengah-tengah baca, tengah-tengah si anak muda ini baca, waktu sampai ini. Anta syamsun anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta iksirun wa ghali Anta misbahus suduri ya Nabi salam alaika ya Habib salam عليك رسول سلام عليك صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخير في غيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين
يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب عليك. Kata sahibul hikayah ketika sampai di kata-kata ya Habibi ya Muhammad, pemuda tadi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan beliau lengkap dengan bau wanginya. Kemudian Nabi yang dilihat dengan bau wangi tadi itu, bau wangi tadi itu menetap di kamar pemuda ini selama 7 hari 7 malam. Setelah itu dia berpulang ke rahmatullah azza wa jal karena tidak kuat menahan kerinduan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lenyap dari hadapannya, dan ini kisah nyata, bukan cerita yang saya temukan di internet atau dari mana, tidak. Ini betul-betul kisah nyata orang yang membaca Mahalul Qiyam dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana tadi? فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخدم كما يحسن به التقديم، وعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.